Selamat pagi pemirsa, dari Studio Metro Manulife, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi hari ini yaitu seputar belajar dari orang tua. Bersama saya telah hadir Bapak Legowo Kusumonegoro, Presiden Direktur dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Pak Legowo, selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa sih Pak kita harus belajar dari orang tua kita? Yang dimaksud apa ini? Kita belajar dari sejak kita bayi sampai masa tua kita tuh selalu belajar. Kita belajar di sekolah, belajar di kuliah, belajar dari teman, belajar dari lingkungan. Namun yang jarang disadari atau kurang dihargai adalah kita banyak belajar dari orang tua kita. Contohnya dalam hal acara kita ini, Cerdas Finansial, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari orang tua kita. Dan lain dari pelajaran yang kita dapat di kuliah atau sekolah, itu semua teori. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari orang tua kita adalah realita, adalah benar-benar. Cerdas finansial adalah bukan teori, cerdas finansial adalah cerdas yang harus memang dipraktekkan, jadi benar-benar harus direalisasikan. Dan kalau kita bercermin ke orang tua, berarti kita melihat realitas kehidupan yang sebenarnya ya Pak ya? Oke. Nah, ada orang tua yang berhasil kehidupannya membesarkan keluarga, membesarkan anak-anaknya, hingga di masa tua mereka yang mereka bisa independen, mereka tidak memberatkan atau tidak mengganggu orang lain, maka mereka bisa kita katakan berhasil. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari orang tua yang berhasil itu? Ya, biasanya orang tua yang berhasil di masa tuanya itu yang seperti apa, Pak? Macam-macam ya. Masing-masing keluarga punya keunikan dan punya cerita sendiri. Yeah. Bagaimana mereka, orang tua kita sepakat waktu membina keluarganya untuk menjalankan hidup ini bagaimana gitu. Jadi masing-masing punya cerita yang menarik pasti. Nah, apa yang membuat mereka sukses bisa kita pelajari. Kiat-kiatnya, nilai-nilai hidupnya. Kita bisa belajar banyak mengenai kejujuran, keuletan, tidak pantang menyerah gitu ya, karena pasti selama kehidupan mereka pasti juga seperti juga kita ada jatuh bangun juga. Karena topik kita adalah seputar cerdas 5 menit ini, cerdas finansial. Kalau kita mengaca dari orang tua, pasti kita mengaca mengenai financial freedom mereka di saat mereka menua, Pak. Bagaimana kiranya pendapat Bapak? Nah, financial freedom tadi, jadi tidak mau mereka mengganggu atau dihidupi oleh orang lain. Apakah itu sanak saudara gitu ya, atau orang lain gitu. Mereka benar-benar mau bisa menunjukkan bahwa mereka tidak merepotkan orang lain. Itu yang sebetulnya financial freedom. Nah, tidak banyak orang yang bisa begitu loh, Mbak. Jadi banyak juga orang tua yang kemudian tidak siap dengan pensiun pada saat mereka pensiun, sehingga pada kehidupan mereka di tuanya untuk ke dokter saja susah gitu ya, makan juga susah. Jadi mereka harus mendapat subsidi dari anak atau keluarganya gitu. Biasanya kalau orang tua yang sudah mencapai financial freedom di masa tuanya, Pak, itu kiatnya apa sih dari mereka, Pak? Apakah mereka memang sudah mulai mempersiapkan dari sejak masa produktif atau bagaimana? Kelihatannya begitu ya. Kalau yang saya lihat, orang tua yang sukses, yang bisa mandiri di kemudian harinya, mereka memang mempersiapkan dari sejak mereka membina keluarga. Jadi konsep gimana nanti itu tidak pernah mereka lakukan. Jadi mereka benar-benar persiapkan. Mereka menabung, mereka investasi, mereka punya rumah, mereka beli tanah gitu. Mereka banyak yang mereka lakukan untuk mempersiapkan itu. Oke, kalau memang di usia tuanya sudah tidak punya tanggungan lagi, Pak, istilahnya seperti itu, anaknya sudah mandiri dan sebagainya, sudah bekerja, dan apakah ini bisa diandalkan dana pensiun tiap bulan? Ini bisa, dana pensiun bisa dikatakan financial freedom tidak? Dana pensiun sangat membantu. Karena itu ada income tambahan di saat kita sudah tidak bekerja lagi, tidak punya income. Jadi sangat membantu. Namun cukup atau tidak adalah bagaimana pola hidup atau gaya hidup kita sewaktu pensiun. Apakah sama dengan waktu sebelum pensiun? Nah, kalau memang sama, pasti tidak cukup. Jadi kita harus mempersiapkan tambahan lagi selain dana pensiun, supaya kita bisa mempertahankan gaya hidup kita di kemudian hari. Pak Legowo, terima kasih. Memang ini pengalaman adalah guru yang terbaik dan juga yang termahal ya, Pak ya. Termahal, betul. Terima kasih atas kehadirannya, Pak Legowo. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit pada saat ini. Saya Chandra Dewi. Terima kasih atas perhatiannya. Cerdas 5 Menit, cerdas finansial. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.